Di hari ini kita akan merenungkan dari Yohanes pasal yang ke-20. Di Minggu Palma, minggu kemarin, kita merenungkan tentang Maria, saudaranya Lazarus dan Marta, Maria dari Betania. Hari ini di Minggu Paskah kita akan merenungkan Maria yang lain, Maria dari Magdala. Betania itu dekat dengan Yerusalem, Magdala itu kira-kira berada di Galilea. Sehingga ini adalah dua Maria yang berbeda, dua profil orang yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka boleh diubahkan oleh Kristus. Mari kita lihat bersama, kita buka dan kita akan membaca berganti-gantian Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Saya akan membaca ayat 1 karena kisah dari Maria Magdalena ini dimulai dari Yohanes 20 ayat 1. Lalu kita akan langsung loncat kepada ayat 11 sampai 18. Saya ayat 1, kemudian Bapak Ibu melanjutkan ayat 11 dan seterusnya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau yang sudah bangkit, Engkau dipermuliakan, karena Engkau memang layak dipermuliakan. Kiranya Engkau yang sudah mengalahkan kuasa dosa, Engkau yang sudah mengalahkan kebencian, Engkau yang sudah mengalahkan hukuman dosa yang terberat yaitu maut, Engkau yang sudah setia sampai akhir. Kiranya ya Tuhan, Engkau dimuliakan dan Engkau sekarang sudah bangkit. Kiranya Engkau lebih lagi dimuliakan ya Tuhan. Angkatlah hati kami. Kiranya ya Tuhan, berilah firman bagi kami sehingga kami boleh disentuh oleh kebenaran-Mu. Dan ketika hati kami tergerak, kami boleh pulang dengan hati yang makin rindu untuk mempersembahkan hidup kepada Kristus yang bangkit itu. Tuhan, kiranya Engkau tolong hadirlah di tengah-tengah kami, biarlah hidup kami berubah, biarlah kami boleh terus diperbaharui, biarlah kami boleh menanggalkan manusia yang lama dan memakai manusia yang baru yang ada di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan Engkau tolong berbelas kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, semua kitab Injil menuliskan bahwa Yesus bangkit di hari yang pertama. Tetapi Injil Yohanes menambahkan sesuatu yang unik. Injil Yohanes mengatakan di ayat 1 yang tadi kita baca, di hari pertama pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus bangkit di hari yang pertama. Itu adalah pengaturan
Tuhan. Ini bukan sembarangan, ini bukan karena memang terjadi kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Dan Yohanes menangkap maksud ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat Yesus mati di hari keberapa? Yesus bangkit dikatakan hari pertama, maka kita bisa hitung mundur. 3 hari sebelumnya Yesus mati. Karena bangkit setelah 3 hari dia mati, bukan? Dan kalau di Yahudi, mati hari ini langsung dihitung juga 1 hari, bukan besok baru hari pertama. Maka berarti 1 mundur 7, mundur 6. Berarti Yesus mati di hari yang ke-6. Nah, saudara-saudara sekalian, di hari yang ke-6, Yohanes menangkap ada kesamaan antara kisah penciptaan di kitab Kejadian dan apa yang terjadi di atas kayu salib. Di dalam kitab Kejadian, di hari yang ke-6, Tuhan berkata, sudah selesai. Penciptaan sudah selesai. Dan di atas kayu salib terdengar teriakan yang sama dari Yesus. Sudah selesai. Nah, saudara-saudara sekalian, seluruh ciptaan yang lama, seluruh dosa dunia, seluruh kutuk dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Sudah selesai. Ciptaan yang lama, ciptaan yang penuh dengan dosa, ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa, ciptaan yang harus dikutuk dan dihukum itu. Manusia dan seluruh ciptaan yang sudah dikutuk, hukumannya ditanggung Kristus di atas kayu salib. Dan Kristus berkata, sudah selesai. Tidak perlu ditambah, tidak dikurangi, seluruh karya keselamatan sudah selesai. Hari ke-6. Lalu di hari yang ke-7, di dalam kitab Kejadian, hari ke-7 adalah hari peristirahatan. Dan di dalam Injil Yohanes, Yesus juga dikubur di hari yang ke-7. Hari Sabat, hari peristirahatan, hari kita dibebaskan dari kuasa dosa. Lalu terakhir, muncullah ayat 1 yang tadi kita baca, Yesus bangkit di hari yang pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah katakan di dalam Injil Yohanes sangat unik, ditambahkan satu frase yang sangat penting. Bukan karena kebetulan, tetapi kita tahu Injil Yohanes sangat sering berkata tentang terang dan gelap. Terang dan gelap, terang dan gelap. Maka di sini sekali lagi dikatakan, Yesus bangkit pada saat pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Yesus bangkit dan disitulah terang yang sejati muncul. Saudara-saudara sekalian, bukankah di kitab Kejadian, hari yang pertama Tuhan berkata, jadilah terang. Di dalam kitab Kejadian, terang itu adalah ciptaan. Tetapi ketika kita melihat Yesus bangkit, maka dialah terang yang sejati. Dia bukan ciptaan, dialah terang yang sejati. Dialah anak tunggal Allah yang melalui kegelapan maut. Kalau di kitab Kejadian, gelap bukan karena dosa. Gelap karena memang belum ada apa-apa. Tetapi setelah dunia jatuh ke dalam dosa, maka dunia gelap oleh karena dosa. Dan sang terang yang sejati itu dia masuk ke dalam kegelapan dan dia menang atas kegelapan. Maka saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus bangkit di hari yang pertama? Karena ingin menunjukkan bahwa terang yang sejati ada di dalam kebangkitan Kristus. Maka pertama-tama kebangkitan Kristus itulah terang bagi manusia. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu bukan cuma sekedar slogan, karena dibuktikan lewat kebangkitannya. Sang hidup, dia bangkit dari kematian. Sang terang, dia muncul dari kegelapan. Maka kebangkitan Kristus itu adalah terang yang hadir di dalam kegelapan dunia. Saudara, jika Kristus tidak bangkit, maka berarti dunia akan terus ada di dalam gelap. Dunia tidak punya harapan. Dunia tidak bisa diperbaharui. Dunia kalah terhadap dosa. Maut berkuasa. Kejahatan, kebencian, itu yang merajalela. Tapi karena Kristus bangkit, Dia raja di atas segala raja, maka terangnya bercahaya. Kejahatan kita percaya satu waktu akan hilang kuasanya. Maut akan ditaklukkan, dosa akan dikalahkan.
Maka kebangkitan Kristus memberi pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan muncul ciptaan yang baru. Ciptaan yang tidak akan kalah akan dosa. Ciptaan yang dimana kebenaran akan memimpin. Karena Kristus adalah terang yang sudah bangkit. Maka saudara-saudara sekalian, barang siapa yang ikut Kristus, barang siapa yang hidup di dalam terang, maka Alkitab berkata, engkau adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi, sang terang muncul, maka dia membawa terang bagi kita yang percaya kepadanya. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, kata Paulus, yang baru sudah datang. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, engkau adalah manusia yang baru. Maka hari ini saudara-saudara sekalian, kita akan melihat bersama bagaimana orang yang ada di dalam gelap dosa, orang yang ada di dalam kedukaan yang begitu dalam, tetapi dihadirkan terang Kristus dan hidupnya berubah. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari ciptaan lama yang dikuasai dosa menjadi ciptaan yang baru. Inilah yang akan kita lihat bersama di dalam kisah Maria Magdalena. Nah, saudara-saudara sekalian, Maria Magdalena ini dikatakan 4 kali menangis. Ya, jadi kalau kita baca, ada 4 kali dikatakan dia menangis. Menangis ini bukan menangis biasa, saudara. Ini bukan menangis tidak diketahui, menangis diam-diam. Ini adalah menangis dengan keras. Menangis dengan meraung-raung. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya wailing. Bukan sekedar crying, wailing. Kenapa? Maria ini kehilangan harapan, saudara. Yesus adalah tuannya. Yesus adalah masternya. Sekarang sudah tidak ada. Saudara, Maria tidak banyak dibahas di dalam Alkitab. Maria Magdalena ini dibandingkan dengan Maria dari Betania. Yang paling terkenal dari Maria Magdalena adalah dikatakan dia pernah Tuhan bekerja dalam hidupnya sehingga 7 setan, tidak tanggung-tanggung saudara, 7 setan di dalam dirinya diusir oleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, ini adalah orang yang dulunya hidupnya sangat miserable. Dirasuki 7 setan. Ini adalah orang yang hidupnya tidak ada masa depan, diperbudak, dirusak, mau dimatikan oleh iblis, tapi justru diselamatkan oleh Yesus. Maka tidak heran saudara, bagi dia Yesus segala-galanya. Tanpa Yesus dia kehilangan arah, tanpa Yesus dia dalam keputusasaan, tanpa Yesus dia kehilangan identitas, jati diri. Dia mungkin mulai bertanya, saya ini siapa? Yang bikin saya seperti saat ini Yesus. Tetapi sekarang dia sudah tidak ada, siapa saya ini? Saya ini dulu ikut melayani dia. Dia sekarang sudah tidak ada. Murid-muridnya juga sudah tidak melayani. Saya ini, siapa saya ini sekarang? Dia kehilangan identitas. Tidak heran saudara dia menangis. Dia meraung dengan keras. Apalagi saudara, kesedihannya bertambah karena dia berpikir mayat Yesus dicuri orang. 3 kali ya dia mengatakan mayat Yesus dicuri orang. Pertama, di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dia berkata kepada Simon dan kepada Yohanes, Tuhan telah diambil orang, dicuri. Ayat 13 dia berkata kepada malaikat, Tuhanku telah diambil orang. Ayat 15 dia berkata kepada Yesus, tapi dia tidak tahu itu Yesus. Dia katakan, Tuhanku dicuri orang. Nah ini lucu saudara. Yesus mencuri Yesus maksudnya berarti kan ya. Yesus ada di situ dan dia tuduh Yesus mencuri Yesus. Dia tidak kenal siapa Yesus. 3 kali dia mengatakan mayat Yesus dicuri orang. Nah jadi saudara, kita bisa lihat ini akumulasi. Akumulasi dari mana? Ingat, Maria ini salah satu yang hadir waktu Yesus disalib. Jadi bayangkan ya, orang yang dia rasa sangat dia hormati, sangat dia cintai, sangat dia taati, mati dengan tragis di atas kayu salib. Tragis, pasti ini pengalaman sangat traumatis bagi dia. Besokannya atau 3 hari berikut, dia mau bawa persembahan. Ya sebelumnya kan sabat tidak bisa. Maka setelah itu dia mau bawa persembahan. Dia mau bawa
ukupan wangi-wangian. Tapi sekarang dia bertemu dengan keadaan kubur kosong. Maka dia katakan, mayat Yesus sudah diambil, sudah dicuri orang. Akumulasi dari traumatis lihat disalib, sekarang mau datang melayani di kubur Yesus, juga kosong kuburnya. Jadi waktu itu normal untuk berpikir mayat Yesus diambil orang, karena memang seringkali di masa-masa itu orang meninggal dikasih mungkin hal-hal yang berharga. Jadi bisa dicuri memang hal-hal yang berharga itu, sekaligus mungkin juga curi mayatnya. Yang paling berani berarti sekaligus curi mayatnya ya. Dia datang ke kubur, curi mayat. Wah, ini pencuri paling berani, karena yang dia curi mayat, bukan hal-hal benda mati. Ya, mayat juga mati sih ya, tapi mayat kan ya, lebih menakutkan. Nah saudara, maka bagi Maria Magdalena ini sesuatu yang sangat berat bagi dia. Dia dikuasai dengan kesedihan, duka yang sangat mendalam. 2 malaikat pun tidak bisa menghiburnya. Ya saudara, kalau kita lihat di sini dikatakan ada 2 orang malaikat berpakaian putih, bahkan kalau di kitab Injil lainnya dikatakan berkilauan, saudara. Tanda semarak, tanda sukacita, tanda terang. Kalau di dalam kitab Injil lain, Maria dan juga beberapa wanita yang lain, mereka menjadi seolah-olah ketakutan. Tapi di sini Yohanes melihat sisi yang lain. Maria Magdalena ini malah tidak gubris malaikat. Saking berat hatinya, saking pedih hatinya, saking sedih, saking kehilangan arah dan putus asa, sampai-sampai malaikat pun tidak ada arti bagi dia. Saudara-saudara sekalian, maka memang kegelapan hati manusia itu tidak bisa ditembusi oleh malaikat sekalipun. Tidak bisa, saudara. Mau seterang apapun cahaya malaikat, tidak cukup untuk menyinari kegelapan hati manusia. Malaikat seberapa kurang terang, saudara. Malaikat datang dalam kemuliaan. Malaikat datang di dalam semarak. Tetapi bagi Maria itu nothing. Maka inilah gambaran bahwa memang hati manusia yang gelap tidak bisa ditembusi oleh malaikat mau seterang apapun cahayanya. Hanya terang Kristus yang bisa menembusi gelapnya hati manusia. Saudara-saudara sekalian, justru mungkin kita berpikir, kenapa ceritanya ini enggak langsung Yesus saja yang muncul ya? Kenapa mesti pakai malaikat yang muncul? Malaikat bertanya kepada Maria, kenapa tidak langsung Yesus saja yang muncul? Nah, saudara, justru untuk mau menunjukkan kepada kita para pembaca ini, sekali lagi, malaikat pun tidak mampu untuk mengangkat dukanya Maria. Tidak mampu, saudara. Tidak mampu menembusi kegelapan hatinya saat itu. Tidak bisa. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada saudara di sini yang seperti Maria juga. Penuh duka, putus asa, hilang harapan, hilang arah, hilang identitas, mempertanyakan apa arti hidup. Saudara butuh Kristus, bukan malaikat atau sesama manusia, bukan. Saudara butuh Kristus. Saudara butuh Kristus yang bangkit itu. Saudara butuh Kristus yang adalah terang itu, yang mengalahkan kegelapan. Dan dia juga akan menembusi kegelapan hati saudara dan saya. Sehingga hidup kita yang lama diubah menjadi ciptaan yang baru. Saudara, ciptaan yang lama itu dikuasai oleh kuasa kematian. Ini yang kita lihat di dalam hidup Maria, saudara. Saudara lihat ya, malaikat itu berusaha untuk menunjukkan simpati kepada Maria. Dia bertanyakan kepada Maria ya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, ini adalah pertanyaan dari perspektif kebangkitan. Malaikat bingung. Yesus kan sudah bangkit. Kenapa kamu masih menangis? Sudah banyak bukti loh. Kamu sudah lihat kubur kosong. Kamu juga mungkin sudah mendengar dari Petrus dan Yohanes bahwa kain kafan sudah lepas. Kain peluh itu yang di kepala juga sudah lepas. Kenapa belum bisa simpulkan Yesus bangkit? Malaikat bingung. Saudara-saudara sekalian,
Ini membuktikan dukanya Maria itu lebih besar, jauh lebih dalam daripada sekedar bukti-bukti yang dia lihat di luar. Termasuk fakta ada malaikat pun tidak bisa membawa dia keluar dari duka ini. Dia bukan dari perspektif kebangkitan. Maria dari perspektif kematian. Sekali lagi saudara, malaikat lihat dari perspektif kebangkitan. Yesus sudah bangkit, kenapa engkau menangis? Maria dari perspektif kematian. Makanya waktu malaikat tanya, kenapa engkau menangis? Jawabannya adalah, Tuhanku diambil orang. Tuhan diambil orang, mayat diambil orang. Berarti perspektif kematian. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak dari kita hidupnya masih berada dalam perspektif kematian? Yesus sudah bangkit, tapi kita masih terikat di dalam segala permasalahan hidup. Ini kuasa kematian, saudara. Maria masih terikat dengan dukanya, keputusasaannya. Ini kuasa kematian sehingga tidak bisa membuat dia bangkit dan melayani Tuhan. Nanti kita akan lihat, dia akan bangkit, berdiri, melayani Tuhan. Tapi saat ini belum. Dia masih dikuasai dengan kuasa kematian. Padahal Kristus sudah bangkit. Saudara, demikian juga kita. Berapa banyak hidup kita terus dikuasai dengan masalah yang tidak pernah kita bisa bebas dari situ. Saudara, bukan berarti masalah itu akan hilang. Wah, ikut Yesus masalah hilang, sudah pasti tidak. Balak jangan-jangan bertambah. Tapi saudara, bukan berarti kita jadi terikat. Di dalam kisah kebangkitan, orang-orang ini punya masalah, tapi mereka keluar melayani Tuhan karena mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan itu. Saudara, mari coba kita lihat ya. Sebenarnya bukan cuma Maria yang dikuasai oleh kuasa kematian. Kalau Maria, versi kuasa kematiannya itu adalah duka, putus asa, despair, grief. Itu versinya Maria. Jadi jangan kita berkata bahwa wah seolah-olah ya memang begitulah ini wanita ya, memang dia seperti itu. Seolah-olah pria lebih baik. Tidak, saudara. Kita lihat pria juga diikat dengan kuasa kematian para murid pria. Murid-murid yang lain mereka dikuasai dengan rasa bersalah. Ya kan, mereka pernah tinggalkan Yesus ya. Maka mereka dikuasai rasa bersalah. Lalu Thomas dikuasai oleh rasa apa? Dikuasai oleh keraguan-raguannya. Petrus, apalagi orang yang kelihatan begitu gagah, kalaupun yang lain jatuh, aku tidak akan jatuh. Meskipun Yesus mati, aku juga akan ikut mati. Akhirnya sangkal Yesus 3 kali. Rasa bersalah, rasa tidak mampu, rasa malu itu yang menguasai Petrus. Maka saudara lihat ya, semua ini adalah bentuk kuasa-kuasa kematian. Yang intinya adalah membuat orang tidak bisa keluar, tidak bisa bebas karena kuasa kematian mengikat, sehingga kita akhirnya tidak bisa bebas melayani Tuhan dan sesama. Nanti kita akan lihat saudara-saudara sekalian, satu persatu Yesus bereskan orang-orang ini sehingga mereka bebas dan mereka bisa melayani Tuhan. Sekali lagi saudara, bagaimana dengan saudara? Kuasa kematian apa yang menguasai? Mungkin saudara mirip Maria, mungkin saudara mirip Petrus, mirip Thomas, atau mirip murid-murid yang lain yang dikuasai rasa bersalah. Tapi intinya saudara, jangan manjakan kuasa kematian itu. Saudara, ada orang-orang yang seringkali memanjakan kuasa kematian di dalam hidupnya. Akhirnya dikuasai self-pity. Ya memang begitulah, aku banyak masalah, tidak bisa, sulit melawan, selalu jatuh. Minta terus dikasihani, self-pity. Memanjakan kuasa kematian. Saudara, Yesus bangkit. Malaikat bertanya, mengapa engkau terus dikuasai dengan kuasa kematian? Yesus sudah bangkit. Mari bangkit bersama Kristus. Mari bangkit kalahkan kuasa kematian. Mari bangkit kalahkan dosa. Ya, kita masih seringkali gagal, tapi minta kuasa Tuhan untuk menang atas dosa. Kristus bangkit. Mari saudara, jangan dikuasai terus oleh kuasa kematian, apalagi memanjakannya, dan akhirnya engkau menjadikan berhala di dalam dirimu. Berhala apa? Berhala masalah. Masalah jadi berhala.
karena menjadi pengikat. Saudara, mari kita keluar dari berhala tersebut. Mari kita jadikan Kristus Tuhan. Dia bangkit, maka kita melayani Dia. Amin. Kita keluar dari kuasa kematian. Nah, saudara, balik lagi, saudara, malaikat tidak mampu untuk membawa Maria keluar dari kuasa kematian. Maka Yesus harus hadir. Percakapan dengan malaikat berakhir. Sekarang percakapan dengan Yesus dimulai. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-14. Awalnya Maria tidak tahu bahwa itu Yesus. Yang menarik, dia sudah menoleh sedikit ke belakang, ya. Dikatakan Maria sudah menoleh ke belakang. Berarti dia sudah sempat lihat itu Yesus. Tetapi dia balik lagi, putar lagi pandangannya. Balik kemana? Ke kubur kosong. Lagi-lagi masih dikuasai oleh kuasa kematian, yaitu rasa putus asa, hanya lihat kubur kosong. Dia tidak bisa lihat itu Yesus. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Malah yang menarik, dia melihat Yesus adalah penunggu taman. Nah, ini menarik, saudara-saudara sekalian. Yesus dianggap penunggu taman. Dan bahkan dia tuduh Yesus. Dia berkata kepada Yesus, meskipun dia belum tahu itu Yesus, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Wah, Yesus jadi tertuduh, ya. Yesus ini dia adalah juru selamat, dia adalah yang bangkit, sekarang dituduh mencuri. Saudara-saudara sekalian, tapi yang menarik di sini adalah Yesus dianggap penunggu taman. Saudara, ini menarik, ya. Kenapa? Karena meskipun Yesus sudah bangkit, kita tidak lihat kemuliaan dari Yesus secara duniawi. Sekali lagi, ya, meskipun Yesus sudah bangkit, kita tidak lihat kemuliaan secara duniawi dari Yesus. Saudara, kalau kita bandingkan cuma dari luarnya saja, dari fenomenanya saja, siapa yang lebih mulia, malaikat atau Yesus, saudara? Sekali lagi, ya, lebih mulia malaikat atau Yesus? Malaikat, ya. Malaikat terlihat baju putih berkilau. Yesus penunggu taman. Penunggu taman itu kan tidak mungkin pakai baju berkilau, saudara. Penunggu taman, ya, pakai baju yang mungkin biasa saja, mungkin juga terlihat agak lusuh begitu, ya, agak kurang rapi, ya. Penunggu taman. Bahkan dikatakan penunggu taman itu adalah salah satu strata sosial paling rendah di zaman itu. Loh, Yesus kan ini sudah bangkit. Tapi ternyata dia tidak bangkit dengan semarak, saudara. Dia tidak bangkit dengan pamer. Dia tidak bangkit untuk membalas perlakuan jahat para pemimpin Yahudi. Saudara, kalau kita jadi Yesus, ya, mungkin kita akan pertama-tama muncul itu kepada siapa, saudara? Maria kah? Murid-murid kah? Atau kita pilih muncul ke Kayafas? Saya kira kita akan muncul ke Kayafas, ya. Inilah orang-orang yang bilang bahwa katanya kamu anak Allah. Kalau anak Allah, turun dari atas kayu salib. Sekarang saya tunjukkan kuasa anak Allah itu. Saudara, kita akan tunjukkan kepada orang kemampuan kita. Yesus tidak demikian, saudara-saudara sekalian. Malah sebaliknya, ya, Yesus itu menampakkan diri kepada para muridnya saja. Bahkan dengan keadaan yang sangat rendah. Di sini sebagai penunggu taman. Di bagian lain, saudara, Yesus masih tunjukkan ada tanda paku di tangan. Ada tanda tombak di lambungnya. Tanda salib itu tidak hilang. Ini poin yang sangat penting, saudara. Kebangkitan tidak menghilangkan tanda salib. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan tidak dihayati dengan kemuliaan dunia. Yesus dari lahir sampai mati, dia tidak hidup di dalam kemuliaan dunia. Setelah bangkit pun dia juga tidak hidup di dalam kemuliaan dunia. Waktu naik ke sorga pun cuma disaksikan oleh para murid. Penuh dengan kerendahan hati, spirit perendahan diri, itulah Kristus. Itulah Kristus. Tentu beda kalau Kristus datang kali kedua. Dia datang sebagai raja, dia datang sebagai hakim. Dia datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dia datang dengan kemuliaannya, tentu berbeda. Tetapi dari Yesus lahir sampai Yesus naik ke sorga, semua di dalam spirit perendahan diri. Makanya saudara-saudara sekalian,
kebangkitan tidak bisa lepas dari spirit salib. Makanya gereja bukan yang ada itu kubur kosong atau yang ada itu kemuliaan Yesus yang penuh dengan gemerlapan. Bukan, saudara, yang ada salib. Salib. Inilah kemuliaan kita. Kemuliaan salib. Kebangkitan tidak lepas dari salib. Kebangkitan dilihat tetap dari spirit salib, spirit perendahan diri, spirit melayani. Maka pertanyaannya saudara-saudara sekalian, kalau kita mengaku, ya Kristus hidup di dalam aku. Sekali lagi pertanyaannya, kalau kita mengaku, ya Yesus hidup di dalam aku. Pertanyaannya adalah, apakah ada tanda salib tidak di dalam hidup kita? Apakah ada tanda penyangkalan diri? Apakah ada tanda kita berjuang bagi kebenaran dan mungkin sampai harus rela mengalami suatu pengorbanan? Apakah ada tanda di mana kita merendahkan diri, melayani, taat? Apakah ada tanda itu, saudara? Kalau tanda itu tidak ada, berarti kita belum memahami kebangkitan, apalagi menghidupi kebangkitan di dalam spirit salib. Salib dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Kristus bangkit bukan di dalam kemuliaan. Kristus bangkit di dalam kerendahan diri. Kristus bangkit di dalam spirit melayani. Dan dia memang melayani satu demi satu murid-muridnya ini yang sebenarnya bersalah kepadanya. Maka kalau kita mengatakan saya hidup di dalam Kristus, Kristus yang bangkit hidup di dalam saya, pertanyaannya, adakah kuasa salib? Adakah tanda salib? Adakah penyangkalan diri di dalam hidup kita? Paulus berkata, aku mau mengikuti penderitaan Kristus supaya aku boleh beroleh kuasa kebangkitan. Maka lihat ya, kuasa kebangkitan selalu berkaitan dengan pengorbanan diri salib Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang kita lihat. Yesus tampil sebagai tukang kebun. Sangat low profile. Saudara-saudara sekalian, Yesus mulai dengan bertanya kepada kepada Maria. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, kalau kita anggaplah menonton kisah ini ya, mungkin kita bisa agak gregetan kepada Yesus ya. Kenapa lama sih? Langsung kasih tahu saja bahwa ini loh aku yang bangkit. Kenapa mesti tanya-tanya dulu? Saudara, Yesus mengerti kelemahan kita. Malaikat tidak mengerti itu. Malaikat bingung kenapa menangis. Yesus bertanya dengan pengertian. Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak datang kepada Maria langsung tegur, kamu ini terlalu terus dikuasai oleh kematian, kuasa kematian. Tidak, saudara. Yesus tidak tegur demikian. Saudara, misalkan ya kita datang kepada suatu kedukaan, dan kedukaan itu adalah orang yang berduka karena terjadi sesuatu yang sangat mendadak. Dia tidak expect. Lalu kita datang, keluarganya sangat banyak menangis. Lalu kita berkata, kenapa menangis? Kalian tidak hidup seperti orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kita tidak akan katakan seperti demikian, bukan? Itu adalah orang yang tidak ada simpati. Itu adalah orang yang sekedar mau mengatakan kebenaran, tetapi tidak ada belas kasih. Yesus tidak, saudara. Yesus dengan belas kasih dia bertanya, mengapa engkau menangis? Sangat manusiawi, saudara, Yesus. Itulah Yesus. Dia mengerti kesulitan kita, dia mengerti penderitaan kita. Malaikat tidak mengerti. Malaikat cuma bertanya, kenapa engkau menangis? Dia tidak mengerti. Karena malaikat tidak melalui kesulitan manusia. Yesus, dia melalui kesulitan manusia, bahkan yang paling besar dan paling manusiawi. Apakah itu? Kematian. Yesus melalui itu. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Kristus menyertai aku. Karena Kristus pernah mengalaminya. Malaikat tidak mengalaminya. Malaikat tidak mengerti duka manusia. Maka datanglah kepada Kristus. Dia yang paling kenal kita. Dia yang paling mengerti pergumulan kita.
Dialah yang lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Maka saudara, Yesus mulai dengan pertanyaan, mengapa engkau menangis? Lalu Yesus menanyakan satu pertanyaan yang malaikat tidak tanya sebelumnya. Yesus yang tanya kepada Maria. Apa pertanyaan itu? Siapakah yang engkau cari? Nah saudara, mari kita coba bandingkan di awal Injil Yohanes. Yesus juga pernah bertanya kepada para murid. Yohanes 1 ayat yang ke-38. Yohanes 1 ayat 38, saya akan bacakan bagi saudara. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari? Nah saudara, kita sudah pernah membahas ini, apa yang dicari. Yesus ingin bertanya, apa yang menjadi hasratmu? Hasrat itu adalah hal yang paling penting dalam diri manusia. Apa yang menggerakkan manusia berpikir? Apa yang menggerakkan manusia bertindak? Hasrat. Desire. Desire apa yang paling dalam di dalam dirimu? Di sini saudara-saudara sekalian, itu awal ya. Sekarang di akhir Injil Yohanes, Yesus ubah pertanyaannya. Tadi, apa yang kamu cari? Sekarang di akhir Injil Yohanes, siapa yang kamu cari? Saudara-saudara sekalian, Yesus ingin mengatakan apa saudara? Yesus ingin mengatakan bahwa masalah utama manusia bukan tentang apa. Bukan tentang apa. Di awal cerita Yesus sadarkan kepada para muridnya, kamu itu cari apa? Tetapi di akhir Injil Yohanes, Yesus ingin supaya para murid sadar bahwa bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Apa itu materi saudara? Sebagian mungkin berpikir, saya butuh uang, saya butuh pekerjaan, butuh rumah, butuh kenyamanan, butuh kehormatan, jabatan. Kalau Maria, yang dia cari itu adalah mayat. Itu yang paling dia butuhkan, mayat Yesus. Dan dia berpikir bahwa itulah yang akan membuat hidupnya bahagia. Itulah yang akan membuat hidupnya penuh. Apa? Materi. Tapi Yesus bukan bilang apa, tapi siapa. Bukan materi, tetapi person, pribadi. Karena kita ini pribadi, kita butuh pribadi yang lain untuk membuat hidup kita penuh. Tapi juga jangan salah pribadi. Bukan pertama-tama pasangan, bukan pertama-tama teman, bukan pertama-tama orang tua, tetapi pribadi Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, bukan tentang apa yang membuat kita penuh, tetapi siapa, itulah yang membuat kita penuh. Dan jangan salah siapanya itu, jangan salah pribadinya itu. Pribadinya adalah Kristus, karena dialah terang, karena dialah yang kekal, dan kita adalah manusia yang diberikan kekekalan di dalam hatinya, kata Alkitab. Maka kita yang hatinya kekal, butuh Allah yang kekal, dan dialah Kristus yang bangkit itu. Kalau kita mengatakan Kristus bangkit, berarti kita juga sadar bahwa kita butuh Kristus. Bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Saudara perhatikan, kenapa selama ini Maria hidup di dalam duka? Kenapa sampai saat ini Maria hidup dalam keputusasaan? Di dalam rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal. Itu adalah murid-murid yang lain, saudara. Kenapa mereka masih dikuasai oleh kuasa kematian? Karena mereka salah mencari. Maria salah cari. Maria cari apa? Dia cari mayat Yesus. Dia cari materi. Makanya dia katakan di dalam ayat yang ke-15, aku mau ambil, aku mau pegang ini, aku mau simpan ini. Ini pun agak sulit kita bayangkan Maria bagaimana dia bisa ambil mayat Yesus yang berat itu. Tapi bagi dia, ini yang paling penting. Dia mau ambil, dia mau miliki. Dan dia pikir itulah yang akan memberikan harapan bagi hidupnya. Salah. Tidak heran hidup terus di dalam duka. Saudara mungkin terus hidup dalam keputusasaan, rasa bersalah, rasa malu, rasa gagal. Karena mungkin saudara cari apa, bukan siapa. Atau ya cari siapa, tapi siapa yang salah. Bukan cari siapa yang benar. Bukan cari Kristus. Dialah siapa yang sebenarnya itu. Saudara-saudara sekalian,
mari cari Kristus dalam hidup kita. Jangan cari apa, jangan cari siapa yang lain, cari Kristus. Supaya kita lepas dari kuasa kematian itu. Supaya kita tidak diikat dengan segala rasa malu, rasa bersalah, rasa gagal. Tapi kita boleh diampuni, diterima, dianggap sebagai anak. Dan kita bisa bangkit menjadi ciptaan yang baru. Mari cari Kristus. Di dalam Dia kita mendapatkan identitas kita yang sejati. Saudara, balik kepada Maria. Yang menarik di sini, Maria itu kan salah mencari ya. Tadi kan kita sudah berkata, Maria itu cari apa? Dia cari mayat Yesus. Tapi indahnya saudara, meskipun Maria salah cari, Tuhan tetap cari Maria. Wah, ini indah sekali saudara-saudara sekalian. Maria salah cari, dia cari mayat Yesus. Dia tidak cari Yesus yang hidup. Tapi justru sebaliknya, Yesus yang hidup cari Maria. Saudara-saudara sekalian, hari ini saudara juga mungkin selama ini salah mencari. Engkau mungkin selama ini mencari apa? Engkau mungkin selama ini mencari siapa? Tapi siapa yang salah, bukan Kristus. Hari ini saudara, Tuhan cari engkau. Setiap kali ada firman diberitakan, Tuhan mencari saudara lewat firman-Nya. Nanti kita akan lihat di sini saudara, klimaksnya bagaimana Maria diubahkan oleh Kristus. Karena Kristus mencari Maria dan Dia mencari Maria lewat His Word, firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, Yesus cari satu persatu murid-Nya. Padahal murid-muridnya juga tidak cari Dia. Thomas menantang Yesus, bukan mencari kan? Kalau nanti Dia datang dan aku bisa lihat dan cucukkan jariku, baru aku akui. Dia nggak benar-benar cari. Dia tidak menunggu. Petrus tidak cari. Petrus waktu lihat Yesus dan Yohanes berteriak, itu Tuhan. Petrus cebur ke laut. Karena dia malu ketemu Yesus. Tapi setelah itu, Yesus cari Petrus. Setelah Thomas tantang, Yesus cari Thomas. Sangat indah saudara. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang menarik di sini saudara. Di semua kisah tentang kebangkitan Yesus di Injil Yohanes, cuman ada satu murid, kalaupun dia disebut murid juga, karena dia sebenarnya bukan tergolong di dalam 12 murid. Cuman dia yang tunggu Yesus dikubur. Siapakah itu? Maria. Saudara, Petrus, Yohanes dikatakan di ayat yang ke-10, mereka pulang ke rumah setelah lihat kubur kosong, pulang ke rumah. Ya nggak tahu, Petrus kurang jelas. Kalau Yohanes dibilang dia sudah percaya, tapi percaya apanya juga tidak jelas. Yang pasti dia belum bisa kaitkan dengan firman Tuhan. Mungkin sedikit lebih baik dari Petrus, tetapi bukan yang ideal. Murid-murid tidak cari Yesus. Murid-murid tidak bahkan mau bawa wangi-wangian kepada Yesus. Thomas tidak, Petrus tidak. Hanya Maria. Maria menunggu Yesus dikubur. Barang siapa yang sungguh-sungguh tunggu Yesus, Yesus akan menyatakan dirinya kepada saudara. Orang yang sungguh-sungguh cari Yesus tidak akan pulang dengan sia-sia. Di Mazmur pernah dikatakan, barang siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ini Maria saudara menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Padahal menantinya menanti yang salah. Dia kan menanti Yesus yang mayat saudara, betul tidak? Salah yang dia nantikan, tetapi dia bertemu dengan Yesus yang hidup. Saudara mau cari Yesus yang hidup, tidak mungkin Tuhan tidak akan menyatakan dirinya kepada saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara memiliki spirit seperti Maria, yang menanti, yang menunggu, yang mungkin mengatakan seperti di Mazmur, jiwaku haus seperti rusa yang merindukan air. Tidak mungkin Tuhan tidak akan puaskan, tidak mungkin. Maria saja cari Yesus yang mati, ketemu Yesus yang hidup. Puji nama Tuhan. Tuhan kita terlalu baik saudara-saudara sekalian. Maka mari cari Kristus.
dan dia akan menyatakan dirinya kepadamu. Maka di sini Yesus cari Maria, dan Yesus berkata kepada Maria, ini kalau kita mau dramakan sesuai Kamis Putih, maka Pak Fandi perlu belajar lagi. Cuman ngomong Maria, langsung Maria kaget begitu ya. Saudara, kata Yesus kepadanya, satu kata saja saudara, bukan satu kalimat. Maria, Maria, Maria. Satu kata saja, Maria. Langsung Maria bukan menoleh saudara, tadi kan menoleh. Setelah menoleh balik lagi lihat kubur kosong. Sekarang bukan menoleh, sekarang berpaling, metanoia, bertobat, meninggalkan yang lama, meninggalkan kubur kosong itu, meninggalkan kuasa kematian, keluar dari awan gelap itu, masuk kepada hadirat Tuhan. Ini Maria saudara-saudara sekalian. Dan ini terjadi bukan karena dia yang hebat, tetapi karena satu kalimat, satu kata dari Yesus, Maria. Langsung Maria balik dan balas, Rabuni. Maksudnya adalah ya guruku dan ya Tuhanku. Sama artinya. My teacher atau my master. Sama. Rabuni. Saudara-saudara sekalian, ini klimaksnya. Mungkin kita bisa bayangkan, saya kira cuma hitungan detik. Tidak sampai menit. Segala hal tentang apa yang ada di pikiran Maria berubah 180 derajat. Maria seorang Yahudi. Tidak heran mereka sangat tidak mungkin percaya ada kebangkitan di tengah-tengah sejarah. Tidak mungkin. Makanya kalau dikatakan, oh murid-murid itu sengaja buat cerita Yesus yang bangkit. Gak mungkin mereka akan sengaja buat cerita itu. Karena mereka sendiri tidak pernah percaya bisa ada kebangkitan. Jadi dengan worldview yang seperti demikian tidak mungkin ada kebangkitan. Dengan keadaan yang sudah penuh duka, tangisan, dengan keadaan yang sudah penuh keputusasaan, hanya dengan satu kata, Maria. Berubah 180 derajat. Langsung Maria memanggil, ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas lebih tepatnya, tapi kalau Maria, Rabuni, ya Tuhanku, ya guruku. Wah, ini sangat mengagumkan saudara-saudara sekalian. Saudara, kepada para murid lain, Yesus tunjukkan tanda. Kepada Thomas, Yesus tunjukkan tanda, bukan? Kepada murid-murid yang lain, Yesus tunjukkan tanda. Bahkan Yesus makan bersama untuk tunjukkan, aku bangkit. Kepada Maria tidak ada tanda, saudara. Tidak ada tanda. Kepada Maria cuman satu kata, Maria, Maria. Saudara-saudara sekalian, ini bukan sekedar panggilan nama. Ini adalah panggilan yang di dalamnya ada cinta kasih. Ini adalah panggilan yang di dalamnya ada pengenalan yang dalam. Ini adalah panggilan yang di dalamnya mengandung kesadaran bahwa aku milik Dia. Saudara-saudara sekalian, saya pikir-pikir misalkan, kalau saya pelayanan lama, ambil contoh saja, 1 bulan tidak pulang rumah ya. Lalu kemudian saya tahu anak saya bersekolah, lalu saya mau jemput dia satu waktu. Saya belum kasih tahu, lalu saya datang ke sekolah, sekolah sudah mau selesai, dan saya mau jemput dia. Dia sementara main sama teman-temannya. Lalu kemudian saya panggil, Lois, semoga ya, dia balik, dan dia langsung cari saya. Nah saudara, kalau dia tidak balik, nah itu urusan di rumah. Nah saudara, jadi saya panggil cuma dengan satu kata saja. Dia langsung balik. Kenapa? Karena dia tahu yang panggil mengasihi dia. Karena dia tahu yang panggil papanya dan dia anaknya. Dia tahu yang dia panggil kenal dia. Maka dia berbalik dan kembali. Maka saudara-saudara sekalian, inilah gambarannya. Yesus adalah gembala bagi Maria dan bagi setiap kita. Amin. Gembala kenal dombanya satu persatu, dan satu persatu dombanya harusnya bisa mendengar suaranya. Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak pernah mengenal kita secara borongan. Misalkan kalau kita KKR, kita akan berkata, oh yang datang hari ini 500, yang datang hari ini 5.000, yang datang hari ini 10.000. Maka biasanya makin banyak, makin kita lihat fotonya kecil-kecil satu persatu, cuman bulat-bulat kepalanya.
Tapi Yesus tidak kenal kita demikian, saudara. Yesus tidak kenal kita by grosiran. Yesus kenal kita by name, satu demi satu. Dia kenal sedalam-dalamnya kita. Alkitab pernah berkata lewat Nabi Yeremia, Tuhan berkata, Aku kenal engkau bahkan sebelum aku menciptakan engkau, sebelum engkau ada di rahim ibumu. Di Yesaya dikatakan, Aku kenal engkau karena engkau milikku. Wah, itu indah sekali, saudara. Siapa kita? Kita adalah milik Tuhan. Siapa kita? Kita dikasihi Tuhan. Siapa kita? Kita dikenal oleh Tuhan. Maka tidak heran Maria langsung berbalik dan dia berkata, Guruku, Tuanku, karena dia sadar, sekarang aku dapat kembali identitasku. Sekarang aku sadar aku milik Tuhan. Sekarang aku sadar aku dikasihi Tuhan. Sekarang aku sadar aku dikenal oleh Dia. Itulah jati diriku. Saudara-saudara sekalian, Maria yang tadinya cuma lihat Yesus sebagai tukang kebun, lalu dia anggap Yesus curi mayatnya Yesus. Yesus curi Yesus. Lalu sekarang dia bisa berkata di ayat yang ke-18, Aku telah melihat Tuhan. Dari tukang kebun dan dia sadar, aku telah melihat Tuhan. Kok bisa? Bukan karena matanya diberikan satu minyak, bukan, saudara. Tetapi karena satu firman. Maka Tuhan mencari kita dengan firman, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah saudara pernah tidak dipanggil secara khusus oleh Kristus yang bangkit itu, saudara? Kapan terakhir kali saudara mendengar suara dari Sang Gembala yang agung? Kapan saudara terakhir kali saudara berpaling dari hidup yang lama, dari hidup yang dikuasai kedagingan, berpaling kembali lagi kepada hidup di dalam Kristus? Ini namanya perjumpaan, saudara, perjumpaan. Saudara, Yesus bukan hanya bangkit untuk sekedar menampakkan diri. Halo, aku bangkit. Kalian sudah tahu ya aku bangkit, beritakanlah tentang aku. Tidak, saudara. Yesus bukan hanya bangkit untuk menampakkan diri saja. Yesus bangkit untuk mau berjumpa dengan murid-muridnya. Menampakkan diri cuman kasih tahu, menampakkan diri cuman informasi, tapi berjumpa, saudara, itu mengubah hidup. Encounter bukan sekedar meeting. Meeting, informasi. Encounter mengubah hidup. Mengubah, saudara. Maria hidupnya diubah dari grief, dari duka yang sangat mendalam, bisa penuh sukacita, bisa dapat anugerah. Aku melihat Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama, Yesaya berkata, aku telah melihat Tuhan, celaka aku. Maria berkata, aku telah lihat Tuhan. Tidak ada tambahan celaka. Dia dikasihi, dia diterima, dia dipanggil. Dan cuman Maria adalah satu-satunya orang yang langsung lihat Yesus setelah dari kubur. Murid-murid yang lain tidak langsung lihat Yesus. Murid-murid yang lain dengar dulu dari Maria. Murid-murid yang lain second source, bukan first source. Primary source-nya itu Maria. Saudara, ini orang yang tadinya sudah dikatakan berapa banyak setan diusir? 7. Hidup yang sangat rusak, hidup yang sangat hancur, tapi sekarang mengatakan, aku telah lihat Tuhan, anugerah. Dan setelah itu nanti dia akan diberikan perintah, beritakan Injil. Hidup berubah, saudara. Hidup berubah karena perjumpaan. Murid-murid hidupnya juga berubah karena Tuhan menjumpai mereka. Dari rasa bersalah, mereka akhirnya jadi giat melayani Tuhan. Thomas, dari penuh keraguan-raguan, menjadi orang yang paling menyebutkan pengakuan iman tertinggi tentang Kristus. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan yang tertinggi dari orang yang paling ragu-ragu. Dan Petrus, dari orang yang paling menyangkal Yesus, 3 kali tidak tanggung-tanggung. Dari rasa bersalah, dari rasa gagal, rasa malu, berubah, bertransformasi hidupnya karena berjumpa dengan Kristus, menjadi orang yang rela menggembalakan domba-dombanya Kristus. Saudara, apakah saudara kalau di dalam Paskah ini, saudara, bukan cuma sekedar Kristus bangkit, pertanyaannya adalah apakah engkau berjumpa tidak dengan Kristus?
Apakah engkau mengalami tidak seperti yang para murid ini alami? Apakah engkau mendengar tidak suaranya Kristus, suara gembala yang agung itu, suara dari sang terang yang bangkit dari kegelapan itu untuk membawa engkau keluar dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Saudara-saudara sekalian, bukan cuma sekali perjumpaan itu. Mari rindukan perjumpaan demi perjumpaan. Karena kita ini masih bisa berdosa, karena kita ini masih perlu terus berbalik. Supaya hidup kita makin lama makin menjadi ciptaan yang baru. Makin keluar dari kedagingan, makin meninggalkan dosa, dan makin hidup mencari perkara yang di atas. Amin. Mari dengar suaranya Kristus. Berjumpalah dengan Kristus seperti Maria. Maria berkata, "Ya guruku, ya Tuhanku." Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ada unsur aku di situ. Saudara, ini adalah relasi pribadi. Kalau saudara dengar suara Tuhan, saudara akan berkata, "Dia memang Tuhanku, guruku, rajaku." Bukan ikut crowds, bukan ikut umat, bukan ikut jemaat, tetapi pribadi lepas pribadi mengakui Tuhanku, Allahku, guruku. Itulah orang yang sudah berjumpa pribadi. Terakhir, saudara-saudara sekalian, Maria sudah penuh dengan kegirangan dan sukacita. Maka dia seolah-olah berusaha untuk memegang Yesus. Memegang dalam arti bukan cuma sekedar touching ya, tetapi mau clinging, mau holding on to, mau pegang supaya tidak lepas. Itu maksudnya. Ingat sebelumnya Maria kan berkata, "Di mana mayatnya? Aku mau mengambilnya." Sekarang Yesus yang hidup, dia pun mau ambil untuk dia. Kapan lagi ini? Jangan-jangan dia pergi lagi. Maka dia mau tahan Yesus. Dia mau nikmati sendiri. Tapi Yesus bilang, "Bukan demikian Maria. Bukan demikian. Aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu." Saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus ingin katakan? Yang Yesus ingin katakan, kalau kamu mau nikmati relasi dengan aku, bukan begini caranya. Bukan kamu nikmati sendiri, bukan. Tetapi relasi dengan Kristus akan dinikmati kalau engkau pergi bermisi. Pergi dan katakanlah. Kalau engkau pergi, maka engkau akan menikmati relasi dengan aku. Begitu caranya. Kok bisa? Saudara-saudara sekalian, Yesus pernah berkata seperti ini. "Lebih baik aku pergi kepada Bapa. Kalau aku sudah pergi kepada Bapa, maka ada Roh Kudus yang akan turun. Nah, kalau Roh Kudus turun, dia akan menyertai umatku. Dia akan memimpin umatku di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Disitulah mereka akan sangat menikmati relasi dengan aku." Saudara, kalau Yesus hanya ada di dalam time and space yang limited, bisa tidak umat Tuhan di seluruh dunia menikmati Yesus? Tidak bisa. Meskipun Yesus bisa masuk pintu tanpa ada yang membukanya, dia tetap tidak bisa ada di satu tempat, di waktu yang sama juga di tempat yang lain. Tidak bisa. Maka Yesus berkata, "Lebih baik aku naik supaya ada yang melanjutkan pekerjaanku." Roh Kudus, dia adalah roh, dan dia akan menyertai umat-umatku di dalam membawa berita kerajaan Allah. Maka saudara-saudara sekalian, bukankah waktu kita berjuang bagi pekerjaan Allah? Berjuang bagi pekerjaan Allah itu bisa banyak model, saudara. Ada yang berjuang dalam pekerjaan Allah seperti sekarang saat ini di atas mimbar beritakan firman. Ada yang berjuang bagi pekerjaan Allah mungkin di rumah, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Mungkin di sekolah, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di masyarakat. Yang penting di mana ada kebenaran diberitakan, ada keadilan mau ditegakkan, itu misi. Dan di mana misi dikerjakan, di situ Roh Kudus menyertai. Dan bukankah kalau di saat-saat seperti itu kita biasa akan mengatakan, "Aku melihat Tuhan"?
Sekali lagi saudara-saudara sekalian, bukankah pada waktu kita mau melayani, bukankah pada waktu kita mau berjuang bagi kebenaran dan keadilan, bukankah waktu kita mau membangun kerajaan Allah, di situ kita akan paling bisa melihat dan akhirnya mengatakan, aku melihat Tuhan bekerja. Itulah menikmati Tuhan. Maka Yesus katakan, jangan nikmati hanya dengan aku. Jangan engkau menjadi egois. Mari pergi beritakan. Mari beritakan kabar baik. Kabar baik tentang Yesus yang bangkit. Nah, menarik di sini saudara, bukan cuma sekedar beritahukan Yesus yang bangkit ya. Malah yang diberitahukan adalah Yesus yang akan naik ke sorga. Jadi sangat melimpah pengenalan akan Yesus. Maria awalnya lihat Yesus mayat. Sekarang dia lihat Yesus hidup. Setelah itu dia disuruh pergi untuk beritakan, bukan cuma sekedar hidup di dunia, tapi nanti akan naik ke sorga. Inilah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Maka saudara-saudara sekalian, mari masuk ke dalam misi. Mari berjuang bagi kebenaran. Disitulah kita paling menikmati Kristus. Disitulah paling kita bisa menyaksikan memang benar kuasa kebangkitan Kristus hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah jeripaya kita untuk mau membangun kerajaan Allah. Allah turut bekerja. Bahkan seringkali kita melihat bukan kita yang kerja, tapi Allah justru yang kerja melalui kita. Mari kita nikmati Tuhan di dalam berjuang bagi kerajaan Allah. Mari kita nikmati Tuhan di dalam kegiatan yang mau pergi dan mau berkata tentang Injil Kristus. Paling terakhir saudara-saudara sekalian, Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Wah saudara-saudara sekalian, inilah anugerah terbesar. Tema kita, from grief to grace. Dari duka menuju kepada anugerah. Anugerahnya sudah bermacam-macam. Ada anugerah bisa melihat Yesus secara langsung yang hidup. Ada anugerah bisa dipakai Tuhan untuk beritakan Injil. Maria itu seringkali dikatakan an apostle to the apostles. Seorang rasul kepada rasul-rasul. Kenapa demikian? Karena para rasul yang lain, tadi saya sudah katakan, tidak menerima first source kebangkitan Yesus. Yang terima first source, Maria. Maka dia dikatakan an apostle to the apostles. Penginjil pertama, seorang wanita. Penginjil pertama, Maria Magdalena. Penginjil pertama, seorang yang dulu hidupnya sangat rusak, sangat kacau. Tetapi Tuhan pakai menjadi pemberita Injil. Saudara, ini anugerah. Anugerah melihat Tuhan, anugerah dipakai Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidupmu tidak ada alasan Tuhan tidak bisa pakai. Sekali lagi, hidup kita tidak ada alasan Tuhan tidak bisa pakai, kecuali kita memang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tapi selama kita mau bertobat, selama kita mau serahkan diri, no reason sama sekali at all, di mana Tuhan tidak akan bisa memakai kita. Kenapa? Maria saja sudah begitu rusak, Tuhan bisa pakai. Batu pun kata Yesus, aku bisa pakai. Maka saudara-saudara sekalian, mari serahkan hidup bagi Tuhan, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan anugerah, menikmati Tuhan, karena hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka anugerah pertama, lihat Tuhan. Anugerah kedua, dipakai Tuhan. Anugerah yang paling tinggi, yang ketiga, yang terakhir adalah kita dianggap saudara oleh Kristus. Saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, pergilah kepada saudara-saudaraku. Mungkin bagi kita, itu biasa saja. Brothers, biasa. Tidak saudara. Di dalam Injil Yohanes tidak pernah muncul istilah brothers. Tidak pernah. Ini satu-satunya kali muncul istilah dari Yesus kepada murid-muridnya, brothers. Kenapa saudara? Atau lebih tepatnya, mari kita lihat dulu. Layak tidak istilah brothers ini diberikan saat ini kepada para murid? Saudara-saudara sekalian, ini adalah saat yang paling kacau hubungan Yesus dengan para murid. Para murid barusan saja meninggalkan Yesus. Para murid barusan saja menjadi pengkhianat. Para murid, khususnya Petrus, baru saja menyangkal Yesus 3 kali.
dan semua murid Yesus yang lain pergi meninggalkan Yesus. Layakkah mereka disebut saudara? Saudara, mungkin kalau kita jadi Yesus, kita akan katakan kepada Maria, pergilah katakanlah kepada orang-orang itu. Syukur-syukur dikatakan kabar baik, tapi jangan anggap mereka saudara. Mereka semua itu pengkhianat. Atau lebih parah lagi akan dikatakan, pergilah katakanlah kepada orang-orang yang sudah meninggalkan aku itu, para pengkhianat itu, pergi kepada mereka. Tidak, saudara. Yesus berkata, mereka saudara-saudaraku. Ini adalah masa paling sulit, ini adalah relasi yang paling kacau, ini adalah keadaan di mana mereka sangat jauh, sangat berdosa kepada Yesus. Tetapi justru Yesus memanggil mereka saudara. Saudara-saudara sekalian, saat ini mungkin hidupmu ada hidup yang seperti ini, yang paling jauh dari Tuhan. Mungkin engkau rasa, hidupku saat ini paling jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau panggil engkau saudara. Saudaraku, kalau engkau kembali kepada Kristus. Bapakku, Bapamu. Ya, Allah itu adalah Bapa bagi Yesus sejak dari kekekalan. Kita bukan sejak dari kekekalan. Kita adalah anak by adoption. Lewat adopsi yang dikerjakan oleh Kristus. Tetapi sama saja. Dalam pengertian di Roma dikatakan kita mendapat hak waris yang sama dengan Kristus. Kita disebut saudara-saudara Kristus. Kita disebut anak-anak Tuhan karena Kristus. Saudaraku, Bapakku, Bapamu juga. Allahku, Allahmu juga. Saudara, ini pernah dikatakan oleh Naomi, oleh Ruth kepada Naomi. Aku mau ikut engkau, Allahmu, Allahku, Tuhanmu, Tuhanku. Tapi itu sesama manusia, saudara. Ini bukan di antara sesama manusia. Ini di antara manusia berdosa dan Yesus yang adalah Allah, Tuhan, Raja di atas segala raja. Dignitas apalagi yang lebih tinggi dari ini, saudara, daripada dignitas boleh menjadi anggota warga kerajaan Allah. Dignitas apalagi yang lebih tinggi yang bisa di mana kita dikatakan saudara, inilah identitas, inilah jati diri yang tertinggi. Maka dari keadaan grieving, dari keadaan berduka, diubah menjadi keadaan yang penuh sukacita karena ada anugerah di mana kita boleh dipanggil saudara-saudaranya Kristus. Bapaknya Kristus, Bapa kita. Allahnya Kristus, Allah kita. Siapa kita? Kita tidak beda jauh dengan para murid. Kita juga pernah menyangkal Yesus, kita juga pernah berkhianat, kita juga pernah tinggalkan Yesus. Dan mungkin hari ini kita ada di momen tersebut. Yesus mau panggil engkau saudara. Asal engkau bertobat dan serahkan hidup bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, betapa besar cinta kasih-Mu. Kami menggambarkannya juga mungkin terlalu kecil, terlalu sederhana, terlalu banyak kelemahan. Tapi Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk bisa lebih lagi melihat, menyelami kebesaran-Mu ya Tuhan. Cinta kasih-Mu terlalu besar. Kata Corrie ten Boom, there is no pit that is too dark where God is not there. Tidak ada lubang yang terlalu gelap di mana Tuhan tidak bisa hadir di situ dan menyinari terangnya. Mungkin ya Tuhan, hari ini kami ada di lubang yang paling gelap menurut kami. Tuhan, kiranya kuasa kebangkitan Kristus, terang Kristus, menembusi lubang yang gelap itu ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari kuasa kematian, keluar dari kubur yang kosong, dari kuburan itu ya Tuhan, keluar. Supaya kami hidup di dalam hidup yang baru, hidup bersama Kristus, hidup menjadi saudara-saudara Kristus, hidup di dalam misi dengan Kristus, hidup memikul salib bersama dengan Kristus, sehingga kami melihat kuasa kebangkitan. Tuhan tolong kami, gerakkanlah hati jemaat-Mu, tariklah kami yang sudah jauh daripada-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.